Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Supina, calon guru penggerak angkatan 11 yang kali ini akan melakukan wawancara bersama kepala sekolah di salah satu kabupaten Musirawas. Beliau adalah Bapak Muhajir yang berasal dari SD Negeri 2 Air Deras Kabupaten Musirawas. Langsung saja kita temui Pak Muhajir dan melakukan wawancaranya. Selamat siang Pak Muhajir. Siang Bu Supin. Ya, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu hari ini Bu. Iya, terima kasih Pak ya karena sudah meluangkan waktunya sehingga hari ini kita bisa berbagi informasi, kemudian menambah wawasan dan melakukan wawancara bersama saya mengenai pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika. Ya. Bapak, kan seperti yang kita tahu nih, dilema etika itu kan merupakan kondisi di mana seseorang itu harus memilih dua pilihan ya. Iya benar. Di mana secara moral itu memang benar, tetapi bertentangan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya bujukan moral. Nah, bujukan moral ini kan di mana seseorang mengambil keputusan itu harus benar dan salah. Nah, jika kita berbicara dilema etika, maka kita akan kita akan berbicara mengenai nilai-nilai kebajikan yang bertentangan dengan hal itu. Misalnya ada rasa kasihan, kemudian keadilan, kemudian ada rasa toleransi, kasih dan sayang, tanggung jawab dan penghargaan. Nah, Pak, kalau selama di sekolah Bapak, kira-kira dilema etika apa yang ada di sekolah Bapak itu? Selama saya di sekolah Bu, kalau tentang dilema etika itu ada Bu. Yang jelas waktu kemarin kan waktu pas semester kemarin pas waktu naik kelas Bu, itu ada siswa yang nilainya kurang dari KKM Bu. Dan dari peraturan itu kan harus naik kelas Bu. Tetapi bahwa siswa tersebut nilainya belum memenuhi kriteria lulusan menerima. Nah, itulah dilema etika yang ada di sekolah saya Bu. Lalu bagaimana cara Bapak untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut, Pak? Kasus-kasus untuk mengidentifikasi yang pertama saya berkoordinasi atau berkolaborasi dengan guru untuk murid tersebut agar bisa untuk dinaikkan kelas yang jelas pertama. Nah, dari itu kita tidak harus kalau kita langsung naikkan kelas aja kan gimana gitu Bu. Jadi harus ada menemukan solusinya, harus gimana siswa tersebut itu kan, dengan syarat-syarat atau gimana. Nah, itu sekali dengan tugas mungkin ya Pak. Iya, itu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Nah, selama ini Bu, saya dalam pengambilan keputusan tersebut, yang pertama saya dengan mengadakan berkolaborasi dengan guru, yaitu dengan dalam forum, itu forum rapat guru. Nah, itu yang pertama saya terapkan, karena ada forum tersebut dalam musawarah itu biasanya harus menemukan solusi untuk dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Nah, itu seperti polusi yang tadi masalah siswa yang kurang KKM dan dalam peraturan harus naik kelas, tetapi pada nyatanya siswanya emang kurang nih gitu. Itu kan suatu problem. Lantas langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini biasanya? Kalau yang pertama, prosedur yang saya lakukan pertama berarti rapat. Yang kedua, saya memanggil orang tuanya. Saya seluruh wali murid itu memanggil orang tua dari siswa tersebut. Nah, dan yang ketiga itu tadi kita diskusikan sama bareng-bareng. Nah, ada wali kelasnya, ada siswa juga dipanggil Bu. Ada wali kelas, ada siswa, dan terus ada wali muridnya. Karena agar kita menemukan solusi yang terbaik
agar siswa tersebut juga mendapatkan apa yang terbaik juga. Gimana ke depannya siswa tersebut kayak gitu. Oke, Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang hal-hal yang sangat efektif menurut saya itu tadi, Bu. Berkolaborasi dan berkoordinasi. Yang pertama, koordinasi dengan guru. Yang kedua, dengan wali murid. Nah, itu sangat efektif sekali menurut saya karena apa? Seluruhnya ketemu dalam misalkan forum kan itu kan kita bisa ngobrol bareng sambil nyantai gitu kan, ngobrol untuk menemukan solusi loh anak, kita ceritakan ke anak bapak kayak gini loh, terus kita alhamdulillah kita apa nasihat orang tuanya, kita beri masukan-masukan kayak gini. Nah, terus makanya kita bisa menemukan solusi dari itu forum-forum tersebut. Oke, baik Pak. Kira-kira selama ini kan Pak, kasus dilema etika, hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan ada tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus seperti itu, Pak? Pastinya kan ada tantangannya, Pak. Benar sekali. Nah, tantangan itu pasti ada, Bu. Yang pertama tantangan kadang-kadang saya mau manggil orang tua, orang tuanya itu masih merantau kadang-kadang. Tahu sendiri Bu kalau di desa dusun tuh Bu, nah kebanyakan orang tuanya merantau, ini anaknya tinggalnya sama mbahnya kayak gitu. Kadang-kadang ya tinggal sama, ada yang juga tinggal sama tetangganya, kasihan kadang-kadang seperti itu. Nah, dari itu saya merasa kasihan. Jadi itulah tantangannya, memanggil orang tua susah. Kadang-kadang siswa tersebut juga susah mau dipanggil, kadang-kadang tahu-tahu nggak ada sudah, nggak ada udah pulang karena apa, anak itu kurang kedekatannya dengan orang tuanya nggak ada, jadi eh, apa jadi nakal atau kayak gitu. Nah, jadi itulah tantangan-tantangan saya, manggil orang tuanya susah, anaknya juga dipanggil kadang-kadang susah gitu. Oke, Pak. Jadi ketika memanggil anak dan menyatukan visi dengan orang tua itu susah, Pak. Nah, lantas dari dilema tersebut, Pak, apa Bapak itu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu, Pak? Nah, kalau saya Bu, kalau jadwal tuh nggak ada sebenarnya. Tapi kalau ada kasus dilema seperti itu, langsung sesegera mungkin diselesaikan. Karena apa? Itu eh, kasus yang luar biasa menurut saya Bu. Jadi harus segera diselesaikan. Oh, berarti Nah itu. langsung diselesaikan tanpa jadwal, Pak, ya? Iya, Diselesaikan di tempat supaya tidak berlarut-larut nah, seperti benar. itu. Ya, ya, benar. Oke, lantas bentuk prosedurnya seperti apa tuh, Pak, untuk dijalankan secara langsung itu? Bentuk prosedurnya pertama ya kita panggil yang bersangkutan tersebut. Nah, Langsung ya, ya, yang bersangkutan kita panggil dan ada sedewan guru untuk berdiskusi agar menemukan solusi yang terbaik lah, agar saya bisa mengambil keputusan itu yang terbaik yang menguntungkan semua pihak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika ini, siapa saja, Pak? Atau Nah, seperti apa? yang membantu saya dalam mengambil keputusan yang pertama yaitu Dewan Guru, sangat bantu sekali dalam mengambil keputusan. Yang kedua, alhamdulillah di situ masyarakat dan mendukung apa namanya program dari sekolah. Jadi misalkan ada apa dengan wali murid atau murid dengan apa lagi, masyarakat di situ juga mendukung. Apalagi dengan wali murid itu alhamdulillah waktu rapat-rapat juga mendukung. Jadi alhamdulillah guru, apalagi guru di situ, staf dan sebagainya sangat mendukung sekali. Misalkan untuk mempermudah pengambilan keputusan tersebut. Luar biasa sekali, Pak, ya, kolaborasi sekolahnya ya, saling mendukung. Iya, Pak, baik. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kemudian pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan-keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Pembelajaran yang saya dari tadi ya Bu ya, yang tadi ya, yang jelas dalam mengambil keputusan itu tidak mudah, ternyata harus langsung ambil aja, dengan ternyata kita harus melalui dengan prosedur-prosedur dan langkah-langkah yang benar ya itu. Kalau langkahnya kita salah, kita tahu ngambil keputusan kan nanti ada apa sebelah pihak mungkin tidak senang nggak gitu atau gimana. Jadi harus kita
dengan mengumpulkan seluruh yang bersangkutan dalam untuk ngambil keputusan tersebut. Jadi agar mengambil keputusan menguntungkan semua pihak, kita harus bermusyawarah dan berkolaborasi. Intinya. Luar biasa sekali Pak ya, luar biasa sekali. Terima kasih dulu Pak untuk percakapannya hari ini. Banyak sekali ilmu yang saya dapat dari pengalaman yang Bapak bagikan kepada saya ini Pak. Saya kira cukup untuk bincang-bincang kita hari ini Pak. Oke, ya. Bu, ya. Iya, terima kasih ya Pak Ya, ya. Bu, sama-sama. Ya, nanti lain kali saya boleh ya, Bu. tanya-tanya lagi ya Pak ya, untuk menambah wawasan dan pengalaman saya. Baiklah, itu tadi wawancara bersama Bapak Muhajir, dan semoga hasil wawancara hari ini dapat menambah pengalaman kita hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam hebat para guru penggerak di seluruh Indonesia. Kali ini saya berada di SD Negeri 2 Bangku Jaya, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas. Saat ini saya sedang berada di ruang kepala sekolah bersama Bapak Haryadi, SPD. Beliau merupakan kepala sekolah yang sudah mempunyai banyak sekali pengalaman, dan pengalamannya pun sudah sekitar 14 tahun ya Pak ya? Ya, 14 tahun. Iya, baik Bapak. Apa kabar hari ini? Ya, sehat dan siap untuk diwawancara. Ya, baik Bapak. Ya, terima kasih nih Bapak ya. Saya sudah diberi kesempatan dan diberi waktunya untuk mewawancarai Bapak mengenai dilema etika dan tentang moral yang ada nanti di SD Negeri 2 ini. Bapak, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit itu tentang dilema etika itu yang merupakan suatu kondisi di mana kita itu harus mengambil keputusan kepada dua kondisi, baik itu kondisi benar tetapi itu bertentangan dengan moral. Kemudian kalau kita berbicara masalah moral, berarti kita harus mengambil keputusan itu baik itu benar atau salah. Dan ketika kita mau melaksanakan dilema etika, tentunya nanti itu berhubungan dengan nilai-nilai yang bagaimana misalnya pada saat kita mengambil keputusan itu bertentangan dengan nilai moral. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ya yang atau bukan moral di sekolah? Iya. Ya, untuk memilih dan memilah kasus tentang etika atau atau moral, kita menggunakan berbagai cara dengan identifikasi kasus, yang membacakan kasus, lalu kita menyelesaikan kasus. Kita tidak buru-buru masalah dengan kasus, tapi apa tadi kasus itu apa, terus sifatnya bagaimana, cara menyelesaikan bagaimana, mengatasi kasus. Itulah cara kami menyelesaikan kasus yang ada untuk nanti. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, siap. Untuk menyelesaikan masalah kasus yang kebetulan ada kesamaan dengan kasus misalnya yang sama-sama benar, kita musyawarah sama iras sama
guru kelasnya merangkap guru kita juga enggak. Jadi kami musyawarah dengan guru, musyawarah dengan guru, dengan tenaga teknis untuk menyelesaikan masalah kasus. Sehingga kasus itu kita selesai dengan bijak dan selesai dengan bagus. Jadi tidak saya sendiri menyelesaikan kasus, kita musyawarah dengan guru, dengan guru kelas, kemudian dengan tenaga teknis. Ya, yang selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah pertama itu tadi kami pelajari kasusnya dulu, kemudian kita pelajari motivasi dulu, kemudian kita mengadakan musyawarah berkait kasus. Selanjutnya kita ya elemen keluarga sekolah ini kita libatkan bersama. Jadi keputusan menyelesaikan kasus tidak diselesaikan oleh kepala kelas sendiri atau guru sendiri, tapi melalui musyawarah seluruh personil sekolah yang ada di sini, kepala sekolah, guru, tenaga teknik dan penjaga itu dilibatkan. Sehingga kalau perlu ya kita mengundang murid atau komite untuk mengatasi masalah ini, sehingga kasus-kasus yang terjadi di dua tahun ini alhamdulillah semua teratasi dengan tertib, baik dan rapi. Terima kasih. Selanjutnya, hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus ini? Oke, untuk efektif mengambil kasus, ya kita sebelum memutuskan mengadakan musyawarah mufakat, sehingga kita mengadakan pembinaan anak yang berkasus atau bermasalah, kita panggil, kita bina, kita berikan pendidikan moral, kita kasih pendidikan tentang etika dan sebagainya, sehingga perubahan anak dari yang tadinya berkasus alhamdulillah bisa berubah dengan tersentuhnya dengan kondisi khusus, terutama moral dan etika masuk. Kemudian ada tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut pada kasus-kasus ini. Setiap masalah itu pasti ada tantangan, ada cobaannya. Alhamdulillah dengan berbagai cara yang kita adakan ini semua berjalan dengan baik. Walaupun ada tantangan, misalnya ada murid yang protes, ada anak yang terima dengan urusan kita, tapi dengan pendekatan pembinaan insya Allah semua bisa dijalankan. Lalu apa Bapak itu memiliki jadwal sewaktu menyelesaikan masalah tersebut atau langsung hari itu tidak diselesaikan? Nggak ada jadwal tertentu, Mbak. Hari itu ada kasus, hari itu diselesaikan biar tidak berkembang lama. Jadi kasus hari ini ada kasus, hari ini harus selesai, tidak seluruh tidak. Kalau menunda kasus akan dikhawatirkan akan semakin panjang urusannya, semakin panjang kasusnya. Jadi selesai hari itu harus selesai kasus. Ya, hari itu. Jadi nggak ada jadwal yang konkret tentang penelitian kasus. Hari itu kasus, hari itu harus selesai kita dengan cara kita. Adakah seseorang atau ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam mengambil keputusan di dalam menentukan keputusan? Ada, terutama yang di kelas. Kemudian kalau kita temukan di ketua kita komite, kemudian ada kemudian itulah yang membantu kita kasus itu tetap selesai. Sebenarnya ada dua anak kasusnya, 2 orang wali itu kita panggil. Jadi kalau kedua orang tadi ditemukan, insya Allah kan bisa selesai dari orang tuanya dan namanya. Jadi kalau kasus ini insya Allah nggak sampai nanti. Dan kita punya trik sendiri untuk kasus ini. Dari semua hal yang Bapak sampaikan hari ini, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang pernah Bapak alami dalam mengambil keputusan? Ya, alhamdulillah setelah kita akan memberikan keputusan. Jadi kita ada kasus itu akan
akan menjadi satu pembelajaran tersendiri. Sehingga dengan adanya kasus, dengan adanya masalah, terutama etika, moral, itu pasti kita semakin dewasa, semakin tahu, semakin memperhatikan masalah. Alhamdulillah selama ini kasus lagi juga kita nggak sampai berdepan. Iya. Terima kasih Pak atas berbagi pengalamannya hari ini. Semoga nanti Ya sama. Oke, demikianlah tadi wawancara kita bersama Bapak Haryadi, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bangun Jaya. Semoga wawancara ini bisa mendapatkan manfaat hasilnya untuk kedepannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.